Bapak Ibu yang kelima, untuk Bapak Ibu guru yang belum terpanggil, silakan cek datanya masing-masing. Dapat dipastikan bahwa data Bapak Ibu dapat satu contoh misal riwayat kerja dan riwayat pendidikan. Jadi riwayat kerja itu dari awal Bapak Ibu mengajar sampai sekarang itu harus diisi lengkap. Itu nama sekolah, TMT, dan TST-nya. Jadi TMT itu terhitung mulai tanggal berapa Bapak Ibu bertugas, dan TST itu terhitung sampai tanggal berapa Bapak Ibu bertugas. Jadi riwayat pendidikan itu dari awal sampai sekarang. Selanjutnya itu riwayat pendidikan. Jadi riwayat pendidikan itu dari Bapak Ibu SD hingga pendidikan terakhir, mungkin S1 atau S2. Itu diisi lengkap, nama tempat sekolahnya, dan juga kalau kuliah itu di mana dan jurusan apa, tahun berapa lulus. Jadi itu diisi lengkap. Apabila sudah diisi lengkap, silakan disinkronkan dapodiknya. Perlu Bapak Ibu pahami dan juga dimengerti bahwa perbaikan dapodik tidak semerta-merta bisa merubah data SIM PKB Bapak Ibu. Jadi penarikan SIM PKB itu berkala berdasarkan data dapodik. Jadi mungkin perbaikannya di sekarang itu akan dipanggil di tahun depan atau di semester selanjutnya, PPG semester selanjutnya. Jadi bukan sekarang perbaikan, sekarang langsung berubah. Tidak seperti itu. Jadi penarikan data itu secara berkala. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu pahami untuk perbaikan data di Dapodik. Selanjutnya Bapak Ibu yang keenam itu bagi Bapak Ibu yang dinyatakan lulus P3K tapi belum memiliki SK penempatan P3K dari pemerintah daerah. Untuk permasalahan TPK dalam jabatan ini, silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, khususnya bidang GTK, nanti bisa ada teman-teman di sana yang memfasilitasi pembuatan surat keterangan. Jadi surat keterangan dari Kepala Dinas. Tapi Bapak Ibu harap melampirkan semua berkas yang diminta pada saat akan diupload. Jadi ada fotokopi pembagian tugas, itu harap dilegalisir dulu dengan Kepala Sekolah, baru nanti akan dibantu oleh rekan-rekan dari GTK untuk memfasilitasi surat keterangan tersebut. Karena Bapak Ibu dinyatakan lulus P3K tapi belum memegang SK pembagian dari pemerintah daerah. Selanjutnya Bapak Ibu perlu kami sampaikan juga, pastikan semua data Bapak Ibu itu digunakan secara mandiri. Maksudnya apa? Semua dokumen yang akan diupload itu kalau bisa Bapak Ibu upload sendiri. Karena ini terkait entitas data pribadi Bapak Ibu. Salah satunya NIK, NIP, atau mungkin mohon maaf nomor rekening. Kenapa perlu kami ingatkan hal seperti ini agar tidak terjadi sesuatu hal yang merugikan bagi Bapak Ibu di kemudian hari. Selanjutnya yang ke-8 Bapak Ibu, perbaikan data pada SIM PKB tetap dilakukan di Dapodik. Semua data merujuk ke Dapodik. Selanjutnya ya, yang ke-9, bagi Bapak Ibu yang belum masuk komunitas guru, harap segera masuk komunitas guru dengan mencari informasi melalui sekolah, mungkin pengawas, juga rekan sejawat, agar Bapak Ibu bisa diinput di akun SIM PKB. Kenapa? Karena pemanggilan kegiatan-kegiatan dari kementerian itu sekarang melalui akun SIM PKB masing-masing. Jadi Bapak Ibu komunitasnya mungkin KKG, PKG, MGMP, dan sebagainya. Jadi pengembangan kompetensi guru itu konsepnya sekarang melalui akun SIM PKB masing-masing. Salah satu contohnya mungkin pemanggilan guru penggerak. Kemarin yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan itu uji kompetensi guru. Bahkan ke depan itu untuk PPG Prajabatan itu melalui SIM PKB, sekolah penggerak pun pakai SIM PKB, bahkan ke depan rapot pendidikan juga sudah pakai SIM PKB. Jadi Bapak Ibu, pemanfaatan akun SIM PKB ini kami harapkan bisa digunakan
secara maksimal dan optimal oleh Bapak Ibu guru. Jangan lagi berpikir semuanya bisa dilaksanakan oleh orang lain. Jadi kami harapkan dari kesadaran Bapak Ibu dalam pemanfaatan teknologi yang serba digital ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kami sampaikan yang terakhir, untuk sebelum mendapatkan informasi harap di cross check terlebih dahulu tentang validitas keaslian atau kebenaran informasi tersebut agar tidak menimbulkan kepanikan dari Bapak. Mungkin ini saja sedikit informasi dari saya. Untuk dokumen apakah Bapak Ibu masuk di kategori A atau kategori B nanti bisa di-download pada deskripsi di bawah. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.